marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Radli Adianto Nento. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabunna hatta yatahun. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li'anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Rapli Adianto Nento, dan pada rekan disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa kasih binadik. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Mahmud Dumbe. Pada Pak Mahmud dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kuasa dan kehendaknya jualah pada sore yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang mulia dan suci ini, untuk sama-sama dalam rangka pengkajian ataupun pengajian rutin kita pada hari Kamis. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, dan insya Allah curahan percikan rahmat itu sampai kepada kita sekalian. Amin. Adapun judul dan topik yang akan saya sampaikan dalam kesempatan 7 menit adalah berbicara tentang salat, lebih khusus lagi salat berjamaah, dan lebih khusus lagi adalah bicara tentang imam. Jadi saya bawa kertas, ini adalah 10 syarat menurut Imam Syafi'i untuk menjadi imam, karena belakangan ini imam di masjid menjadi polemik. Jadi yang pertama, supaya tidak tertukar, dan ini berdasarkan urutan prioritas utama. Poin yang pertama itu adalah faqih atau paham. Paham saja, bukan hanya paham tentang sholat, tetapi berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi saya batasi dulu tentang paham terhadap sholat. Di dalam sholat, apakah seorang imam memahami wajib sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruhnya sholat, atau hal-hal yang membatalkan sholat? Hukumnya wajib bagi seorang imam, karena sholat itu adalah menyembah Tuhan. Jangan sampai seorang imam menyembah Tuhan tapi tidak kenal Tuhan yang mana yang dia sembah, karena imam tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Karena siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Poin yang kedua, ini berdasarkan urutan. Yang kedua itu adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau ada imam atau ada jamaah yang hafal 1 juz, sementara ada yang hafal 2 juz, maka berdasarkan poin kedua itu adalah yang diprioritaskan adalah yang hafal 2 juz. Agak panjang ini kalau mau dibahas secara tuntas. Ini menurut Imam Syafi'i. Mahmud Dumbe hanya menyampaikan di forum ini. Lanjut. Yang ketiga, itu yang lebih tua usianya. Saya akan percepat karena biasanya orang tidak sabar. Yang keempat itu nasabnya atau keturunannya. Kalau ada keturunan Rasulullah di dalam jamaah itu, maka dia lebih diutamakan daripada jamaah yang lain. Yang keenam, yang bagus bacaannya. Karena terkadang imam, terutama di imam di salat maghrib dan salat isya, ketika membaca di rakaat pertama dan rakaat kedua itu sangat bagus kedengarannya. Tetapi begitu masuki rakaat
ketiga dan keempat di sholat Isya, surat Al-Fatihah itu hanya satu kali tarikan napas. Padahal surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Dan setiap ayat kita harus berhenti. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang ketujuh, itu yang paling bagus atau yang paling baik dan indah pakaiannya. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adama, atau wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah atau yang paling bersih jika kamu memasuki masjid. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya untuk saya dan para imam. Yang kedelapan, yang bagus suaranya. Artinya ketika dia membaca suaranya bagus, tajwidnya bagus, dan bacaannya tartil. Yang kesembilan adalah yang bagus akhlaknya. Paling tidak dia bisa menjaga kesucian. Ketika ada di tempat suci, haruslah dalam keadaan yang suci. Cuma yang terjadi di tempat kita sekarang, seorang imam juga kadang sambil tidak menutup aurat, sambil merokok di tempat yang suci. Jadi menutup aurat itu wajib, bukan hanya pada saat sholat, tetapi dimanapun kita berada, maka aurat itu diutamakan untuk ditutup. Demikian juga untuk merokok. Sebagian ulama besar kita sudah menyampaikan bahwa merokok itu haram. Jadi layak tidak seorang imam merokok di dalam masjid, buka aurat lagi dalam masjid. Ini hanya saya mengingatkan. Yang ke-10, itu yang bagus wajahnya. Yang bagus wajahnya itu sangat relatif. Yang terakhir menurut Imam Syafi'i, namun jika di masjid itu ada imam tetap, maka itu lebih baik. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan kultum yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Mahmud Dumbe. Pada rekan dengan hormat disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadur rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketua Harian, kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid, kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya Rabbi, sang pemilik alam semesta dan isinya. Jadi jamaah sekalian, saya sampaikan lagi bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk pemberian gerasi massal kepada tindak pidana narkotika. Itu saja dulu kuncinya. Kemudian juga yang lain itu ada yang macam-macam, segera tindak lanjuti, buang ke Nusa Kambangan. Dan saya tidak menakut-nakuti, tapi memang tadi kita disampaikan seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua adalah besok Jumat sampai dengan hari Senin. Jadi kita Jumat,
jeda lagi Sabtu, jeda lagi Ahad, Senin, Selasa. Itu akan dilakukan screening paru, TB dan HIV/AIDS. Ya. Siapa yang melaksanakan? Ini akan dilakukan screening 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Mudah-mudahan di antara kita terhindar dari itu. Insyaallah. Amin. Jadi besok itu karena jumlah kita di angka 600, maka dibagi 3 hari. Kalau kami sih pinginnya cepat. Nanti ada mobil masuk, mobil dari vendor dari luar, dari Kementerian Kesehatan, karena ini kontrak kerja antara Kementerian Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, ini penting Bapak-bapak sekalian, penting. Karena kita tidak tahu ya di antara kita yang duduk di sini siapa yang sudah punya. Kalau sudah tahu, ya berarti kita harus berobat. Sudah tahu, berarti kita akan isolasi dan setiap harinya harus menggunakan masker. Ya. Nah, ini penting, Pak. Karena Bapak kan tidak tahu, satu kamar. Dan kita juga tidak mau juga tertular. Maka inilah tujuan besok itu akan dilaksanakan itu. Maka kita harus mengetahui di antara kita ini siapa. Kalau sadar dia sudah ketahui, sudahlah pakai masker lah. Jangan merugikan orang lain, ya. Jangan melakukan penyebaran. Karena ini akan insya Allah sembuh nih penyakit ini. Kalau kita rutin istiqomahnya berobat, ya. Karena untuk berobat TB ini sudah ada jangka waktunya. Jangan putus, nggak boleh putus. Mana kalau putus, ulang lagi baru. Dan ini menjadi bukan saja pemerintah Indonesia yang membiayai ini sudah masuk sampai dengan pembiayaan dunia. Karena untuk mengatasi ini semua, ya, bapak-bapak sekalian. Oke, itu yang dari kegiatan kita untuk besok Senin dan Selasa. Nah, besok hari Jumat saya sudah tanda tangan untuk undangan para imam, ya. Dengan segala hormat saya minta hadir untuk pertemuan. Ya. Saya rencana mau bikin penguatan untuk imam lagi. Jadi tidak ada polemik, ya. Imam tetap berjalan, semuanya sangat baik. Namun namanya manusia itu, ya, kita perlu saling mengingatkan tentang kebaikan. Ya. Boleh jadi hari ini saya bertanya sama Pak Ustadz, mungkin berapa hari kemudian atau berapa waktu ke depan Pak Ustadz juga bertanya kepada saya. Boleh jadi begitu, karena itu kehidupan. Maka tidak ada yang merasa sudah paling tinggi, ya. Tidak ada yang rendah. Tapi kita sama-sama kemudian mau belajar. Sebenarnya saya itu mau bikin penguatan paling tidak 1 pekan itu 2 atau 3 kali. Dalam bulan terakhir ini biar ibadah kita juga semakin mantap gitu. Nah, ini kita butuh yang mau punya waktu untuk memberikan penguatan itu. Saya pinginnya Pak Ustadz ini sih yang di samping nih. Nanti kita diskusi dengan Pak Ustadz dulu. Saya pingin ada penguatan seperti itu. Ini Pak beliau ini. Jadi kayak tadi yang dibacakan oleh Pak Mahmud ada 10 ketentuan tentang imam itu, tapi tidak dikupas dirinci secara tuntas, ya kan? Nah, saya ingin ada penguatan. Saya ingin keluar dari sini memang betul-betul ilmunya sudah mantap, bisa dibawa keluar dan di luar bisa bermanfaat juga untuk orang banyak ilmu. Tidak hanya sekedar di tempat ini. Seperti Pak Mahmud itu, dia
mulai menetapkan hatinya hari ini bahwa hari ini dia sebagai terdakwa atau sebagai terpidana, insya Allah bukan saja di sini, insya Allah dia sampai keluar, mudah-mudahan izin Allah beliau jadi pendakwa di luar. Amin. Ya, saya kira mungkin itu, sehingga kita akan memberikan ruang dan waktu kepada Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita semua lebih panjang. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Kasih Benadik Lapas kelas 2 dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selamat datang Pak Ustadz. So boleh banapas. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Safwan Ali SAG. Dengan hormat pada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Puji syukur padamu ya Allah, rahmat dan karuniamu tiada putus-putusnya engkau curahkan kepada kami. Semoga kami yang senantiasa menapaki bumimu akan mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kasih Benadik, Bapak pengurus Tamir, sholat perbuatan menghamba kepada Allah yang tidak boleh diganggu gugat. Saya berceramah, bahkan khutbah sekalipun masih boleh orang bergerak, tapi ketika sholat tidak boleh tidak. Apapun yang terjadi, apalagi kalau berjamaah, maka dia harus ikuti apa yang dikatakan oleh imam. Allahu Akbar. Tidak boleh orang lainnya tidak mau ikut Allahu Akbar. Selama tunggu-tunggu, sedua kali miring kiri, miring kanan kaki. Dan tamudung-mudung ini imam. Obat protes tidak bisa. Paling tidak berniat kayak selesai dulu ngana salam utih. Baru bapak dapat dibok kita orang. Itu keistimewaan sholat. Apapun kondisimu ketika engkau menghadap, entah engkau menghadap sesungguhnya atau tidak, tapi ketika engkau sholat, engkau akan tidak dibuat berdaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pungu-pungu solala apa? Tidak boleh. Kanda tiba dongkol. Tetap harus. Kadang sebab suara. Cuma kalau berani, tidak berani, pasti. Sebab kode. Tidak ada Allahu Akbar, tiba. Tidak ada. Kau tidak berani, coba sekali-kali berjalan. Pelama kia pangana, tidak berani.
Itu uniknya, bahkan Rasulullah SAW mempraktekkan sholat atas petunjuk malaikat, bukan dia belajar. Itulah yang kemudian yang menjadi jembatan kita, satu-satunya cara untuk bisa berhadapan langsung dengan Allah hanya dengan sholat. Akan ekstrim kalau saya katakan begini Pak, kalau ada banyak masalah jangan dulu basambayang, mungkin ekstrim kata-kata saya ini, biar engkau tidak bercurhat. Menyembah bedakan dengan curhat. Curhatkan semua permasalahanmu dalam doa, tapi jangan dalam sholat, karena sholatmu adalah menyembah, menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita sampai peragaan dalam sholat. Nah sekarang apa yang kita orang baca dalam sholat? Inilah yang kemudian sudah selesai beberapa bagian. Saya akan mencoba, sudah bilang sama panitia, insya Allah saya mulai masuk bab tahsin. Jadi kita mulai memperbaiki bacaan kita dalam sholat, biar tidak sia-sia penghambaan yang Allah dukung dengan kekuasaannya untuk senantiasa menghamba kepadanya. Jangan sampai kemudian terhapus dengan bacaan sholat kita yang tidak sesuai dengan ketentuan. Allahu Akbar, lengkap bacaannya Pak, jangan Allahu Akbar. Kalau ada yang begitu ganti segera, tidak perlu sebut namanya, oh tianu ini tian, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebut lengkap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita imam apa lagi? Salat sendiri, sunat, tetap Allahu Akbar. Harus mengangkat takbiratul ihram. Apa yang dibaca? Iftitah. Silakan pilih iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Ustadz belum hafal segala macam, jangan dulu baca, tapi belajar untuk bisa membaca, tidak apa-apa, tidak gugur sholatmu. Yang gugur sholatmu ketika engkau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini yang kita kasih mantap. Allahu Akbar. Apa yang dibaca pertama ketika Al-Fatihah? Ada yang mengatakan boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sir, tidak dapat dengar, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak perlu lagu, senandungmu dengan Al-Quran, sudah itulah lagunya. Jangan lihat Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ator. Tidak perlu. Apalagi kalau niatnya semua kasih gagah. Iya karena na'budu. Wah, ini bahasa sembahyang atau biasa Jo. Ketika engkau membaca Al-Quran dan senandungmu dengan penuh keikhlasan, otomatis terhipnotis orang dengan bacaan itu. Apa yang mau dibaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu dengan ta'awuz, ada yang mengatakan harus dengan ta'awuz, tidak usah kita persengketakan. Kenapa orang yang mengatakan dengan ta'awuz? Karena dasarnya satu, ketika engkau membaca Al-Quran maka harus engkau fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, bermohonlah perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Fatihah adalah bacaan Al-Quran, jadi di awal dia membaca, dia baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak usah pada dengar, baru bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus luruskan bacaannya semuanya. Jangan Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditimbulkan itu dia. Dua pilihan, mau baca bismillah jahar atau membaca bismillah
sir. Ta'awuznya kalau mau baca tetap sir atau kau tinggalkan sekalipun. Tidak apa. Ya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah juga jangan pakai begini. Allahu Akbar. Bismillah, bismillah. Pakai DP bismillah. Ba. Induknya Al-Qur'an itu, ibunya Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Induknya Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Induknya Bismillahirrahmanirrahim huruf ba. Jangan kasih hilang DP ba. Kalau orang Arab tebal, Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul bi diikutkan. Yang cuma Bismillahirrahmanirrahim, bukan mau pomangga dengan DP lagu Bismillah apa yang kau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alha bukan alha, alha, ha. Bedakan huruf ha dengan huruf ha. DP syarat apa? Jangan pakai ha idong dengan ha dada. Alhamdulillah, karena ha idong. Kalau ha dada, ha gadang. Tidak. Rumusnya cuma satu. Engkau mengucapkan ha, keluarkan udaranya. Ha, keluar udara. Ketika kau tahan udaranya, kau masukkan ke dalam, jadi ha dia. Ha, anginnya masuk ke dalam. Itu rumusnya. Nah, kita baca alhamdu. Dal bukan dot. Dapat dengar kan? Alhamdu, salah. Alhamdu dal, pakai huruf dal. Awas. Kalau kita orang baca alhamdu, hamido itu artinya asam, kecut. Kalau hamida itu artinya puji. Kalau alhamdu artinya segala kekecutan bagi Allah. Menghina enggak? Alhamdu segala puji bagi Allah. Ini harus saya kuatkan, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu itu tidak tahu. Kenapa? Kelemahan kita tidak membaca Al-Quran, tapi mendengar dari bacaan-bacaan orang lain. Turun temurunlah bacaan-bacaan itu. Kalau kita orang baca, posisinya harus huruf dal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada baca Maliki yaumiddin, tidak ada masalah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, tidak ada masalah. Awas. Iya, tidak boleh bawa iya, bukan itu, bukan sukun, tapi itu ada tasdid. Iya diangkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, tidak boleh Ustaz, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena jangan sampai mau nyebut nama setan. Nama setan yang namanya Kana'ah. Saya bilang setan Gorontalo masuk di situ berarti. Tidak ada. Jadi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan to, bukan kanasta'in, tapi kanasta'in. Ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata. Sirata bukan sirata. Kalau sirata itu adalah jalan yang lurus, kalau sirata udang yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya udang yang lurus. Di mana udang yang lurus? Dari dia lahir sampai dia masuk dalam perut dan kau terus itu udang.
harusnya sod. Sirata, to pakai to. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan ghairil tidak, goin dengan huruf qalqalah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti kita orang baca sama-sama ini Pak. Saya bacakan awal ini baru kita orang baca sama-sama. Satu saat kita orang akan jadi imam. Kita tidak tahu rahasia apa di balik semuanya yang Allah ciptakan pada kita orang. Terang satu saat akan jadi imam. Minimal jadi terang imam pada kita orang diri sendiri. Untuk baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Awas ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan diikuti dengan badan. Iyyaka na'budu wa jangan bawa mulut yang bagara. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita orang rebut apa? Bukan enak didengar oleh orang, tapi dengar oleh batin kita. Karena ucapan Al-Fatihah, ucapan diri kita yang harus meresap dalam batin. 3 unsur dalam Al-Fatihah. Yang pertama pengakuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Kita mengakui Allah yang terpuji, lain-lainnya tidak akan ada yang terpuji. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih maha penyayang, diakui itu hanya Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Jangan khawatir, jangan takut, jangan resah, jangan galau, dia maha penyayang. Tidak mungkin dia akan membuat Anda menjadi Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, diakui itu. Awas yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu dia? Pernyataan. Tadinya kita orang akui, sekarang kita orang nyatakan. Pernyataan, hanya Engkau ya Allah. Na'budu yang kami sembah, dan hanya Engkau ya Allah yang tempat kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, baru jadi permohonan, pengakuan, ya, pengakuan, pengakuan, pernyataan, baru permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, makanya ihdinas siratal mustaqim, kasih betul-betul ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita orang pasti bengkok. Terang ini manusia banyak, jangankan antar sama kita orang, ini alam bisa mempengaruhi kita orang jadi bengkok. Terbukti apa? Pegagajo ini gedung ini, oh hebat memang Pak Kasih Binadik itu, so sirik itu, so bengkok kita orang, setipis itu. Oh kalau bukan Pak, kalau yang dulu kamari tidak begini, sekarang sudah jadi gagah, dia begini, so sirik. Seharusnya Allahu Akbar, Allah yang menciptakan, yang terang senantiasa memohon petunjuk.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para malaikat, para nabi, para syuhada. Baru menantang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau ingkar. Siapa? Fir'aun, Namrud, semua orang-orang yang engkau murkai. Perbedaannya di situ. Nah, kita orang kalau bahasa sembahyang, so dapat dengar ini bacaan ini, Pak, tahu. Tidak perlu DP arti kita orang tahu satu persatu, tapi kita orang tahu dalam Al-Fatihah ada pernyataan, ada pengakuan, ada pernyataan, dan ada permohonan. Akui dulu, baru nyatakan, baru bermohon. Kan begitu. Akui dulu. Kasih binadik itu Pak Kasdin. Akui dulu dia. Baru nyatakan. Beliau yang berjaga di sini. Jadi beliau yang kemudian tempat kita. Baru bermohon. Pak Kasih, saya mau minta izin. Begitu DP hierarki. Kita orang kadang-kadang tidak. Pernyataan kabur. Pengakuan kabur. Baru mau bermohon. Makanya kadang-kadang, Pak, setengah mati sambayang, begini-begini terus. Bisa jadi karena, sholat tidak membuat engkau jadi kaya. Sholat membuat batinmu menjadi tenang. Karena itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sampai suara so yang keempat bicara ini, Pak, di tempat ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan di Al-Fatihah ini, karena ini kajian, saya tidak akan sekedar berceramah, ada hal-hal yang mau perlu dipertanyakan terkait dengan masalah Al-Fatihah dalam sholat kita. Ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit ke depan, kita kaji lagi. Cuma yang penting untuk kali ini Al-Fatihah kita tuntaskan, biar kita dalam membaca itu benar-benar bacaan kita adalah bacaan yang sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Mungkin ini sebagai penyampaian awal dari kami. Dan kurangnya mohon maaf, mungkin akan ada dialog atau pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa bahas dalam diskusi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan awal dari Pak Ustadz dan telah kita dengarkan bersama tentang Al-Fatihah. Ada pertanyaan dari kita semua? Iya, silakan. Iya. Satu penanya, yang kedua tambah satu dari luar, ada wakilnya mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, saya mau bertanya tentang penyampaian tadi, cara pengucapan huruf yang benar itu, maksudnya bukan hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau perkataan itu kita orang harus sebut secara detail Bismillah, terus bagaimana dengan zikirnya kita, Pak Ustadz? Sebagaimana tradisi orang-orang Gorontalo kan, zikirnya itu dari awal jelas, tinggal tiba-tiba makin hari makin tidak jelas, sampai sudah tidak dapat dengar lagi, Pak Ustadz. Kira-kira bagaimana itu, Ustadz? Sedangkan ayat-ayat yang ada dalam zikir, maksudnya bacaan zikir itu kan ada juga dalam ayat-ayat Quran. Jadi bagaimana itu pendapatnya, Ustaz? Terima kasih. Next. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diterangkan oleh Ustadz tadi sangat bagus. Cuman pada saat aplikasinya atau pelaksanaannya, saya ingin tanyakan di sini, Ustadz. Jadi kalau kita secara pelan-pelan tadi kita bisa simak, bisa kita mengerti, kita menyatakan, kita bermohon dan sebagainya itu. Tapi bagaimana kalau kita itu kalau sholat sendiri? Tapi pada saat kita sholat berjamaah, apakah kita ikut imamnya dari awalnya Bismillah, atau nanti setelah imam mengatakan waladhdallin ada salah sedikit? Nah, kalau kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim,
ini suatu hal juga yang susah kita terapkan dengan konsep yang tadi itu. Tolong di mana kita posisi mengambil sehingga bacaan Al-Fatihah itu bisa masuk secara apa yang seperti sampaikan tadi Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dumbi. Langsung Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja to the point terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz di awal ceramah tadi, ketika kondisi makmum ingin menggaruk atau gatal. Makanya dalam berbagai riwayat itu disampaikan bahwa seorang imam itu sebelum mengangkat takbir itu lihat kondisi makmumnya, ada yang tua, yang sakit. Nah, bagaimana dengan imam yang tidak peduli dengan kondisi makmum sehingga lama-lama membaca apa ayat ataupun sedemikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 3 penanya. Silakan Pak Ustadz. Seambang yang terakhir, imam itu yang di depan yang memimpin. Pemimpin itu berarti dia tahu kondisi yang dia pimpin. Itu yang pertama syarat. Gugur kepemimpinannya ketika dia tidak mengetahui siapa yang dia pimpin. Makanya maaf saja kalau saya kadang-kadang itu bikin sakit hati orang. Waktu saya menjadi imam dan khatib Idul Fitri, saya begitu berdiri sudah mau imam, saya tunggu orang. Ada masih berjalan, coba. Ini yang di depan lima, so boleh Ustadz, tunggu dulu. Rasulullah SAW sudah mau selepas sambayang, dapat dengar ada suara kaki. Dia tunggu itu dia, walaupun sudah qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masih ada yang, oh dia tunggu. Makanya di zaman Rasulullah juga tidak terdengar yang dibilang masbuk. Nah itu DP. Jadi seperti tadi, dia tahu kondisinya. Jadi imam tidak. Nah, ini sekali lagi saya katakan, untuk bacaan imam memang betul-betul kita harus perlahan-lahan yang diutamakan Fatihahnya. Ketemu di suratmu yang pendek-pendek disunatkan itu. Tapi Rasulullah ya, Ustadz kalau dia sambayang subuh dia baca sabihisme apa segala macam, itu Arab. Telinga artinya mereka itu yang betul-betul, dan mereka tahu itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Si makmum ini semua mengerti karena bahasa Arab. No, kita yang tidak mengerti apa yang dia bacain. Yang dikhawatirkan satu, jangan sampai kita menolak apa yang dibacakan oleh orang terhadap Al-Quran. Menentang bacaan atau menolak bacaan sama juga dengan menolak siapa yang berkata. Siapa itu? Al-Quran, kata-kata Allah. Siapa yang salah? Imamnya yang salah. Waladdallin, amin. Walaqad ataina. Wah, soba lagu bagi orang yang tidak mengerti. Imam yang salah. Makanya yang kedua, di samping dia yang pendek-pendek, usahakan kalau bisa baca surat-surat yang banyak dipahami oleh makmum. Aturan kadang-kadang for gaya harus yang panjang-panjang. Maaf saja ini cerita sepintas, ada jamaah Indonesia, saya tidak sebut dari daerah di mana, tapi yang jelas waktu salat di Mekah kebetulan sama-sama, baru orang imam itu waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Protes di bapak itu protes. Jauh kita pikir dari Gorontalo sampai sini cuma dapat qul huwallahu ahad dibilang. Dia protes. Dikira itu qul huwallahu ahad bukan Al-Qur'an.
di sholat Jumat itu memang terik matahari, imam bacanya qul huwallahu ahad Allahus somad. Kita dari Indonesia protes, setengah mati kita orang ini antri naik haji sampai kemarin cuma qul huwallahu ahad karena tidak paham. Nah, kembali ke imam tadi ya, insya Allah ini saya jawab dari yang nganu ini. Saya lebih mengutamakan salahnya imam. Insya Allah kalau memang ada kesempatan Pak, kita ada program lagi ambil jenazah, mungkin imam khatib kita juga perlu ada beberapa orang kita latih untuk imam, karena penting sekali imam ini, itu utama itu di situ. Yang pertama mentalitasnya, yang kemudian imam kalau dia ada kebanggaan sedikit dalam batinnya, segugur DP imam. Kita yang maju, soalnya Pak Kasih DP siapa ini? Oh, kepala kejaksaan, kita yang imam. So gugur itu, so gugur. So ada situ kesombongan yang muncul, gugur. Jadi itu Pak imam tadi saya harus sampaikan demikian. Yang berikutnya terkait dengan bacaan yang sisip. Ketika dibacakan kepadamu Al-Quran, maka wajib engkau dengarkan, tidak perlu engkau mengulanginya lagi. Saya harus luluskan itu, paham itu. Waladdallin amin. Mau baku dikit, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya karena berdua siratal ladzina dallin. Tidak tahu kalau apa dia dallin, dallin apa dengar. Bacaan makmum ikuti bacaan imam. Bisa jadi imam pembacaan juga bisa salah, dia masih manusia. Dengan mengikuti bacaan imam berarti engkau sudah otomatis membaca Al-Fatihah. Ada ungkapan begini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya dia ikuti, harus membaca Al-Fatihah. Padahal tidak seperti itu. Sholat harus dengan Al-Fatihah. Siapa? Si imamnya. Ketika makmumnya tidak dapat Al-Fatihah, jangan putus, jangan kemudian bakuriki. Imam Sa'un kamari soalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Begitu imam sama Allahu Akbar, dia masuk bakuriki. Alhamdulillah, iya karena berdua ikan siratal ladzina. Kenapa? Karena saya takut jangan sampai tidak sah karena tidak baca Al-Fatihah. Oh, tidak seperti itu. Terwakili dengan imam yang membaca Al-Fatihah. Ketika dia baca kita bisa dengar, kita dengar. Ketika sir tidak baca, lohor, asar tidak menggunakan Al-Fatihah sekeras, kita baca dalam hati kita. Tak putus, tidak usah. Kita ihdinas siratal. Nah, ini sembahyang lohor. Ihdinas siratal. Makmum ini imam langsung Allahu Akbar, jangan kasih terus siratal ladzina. Mau duluan jangan nih. Tidak boleh. Ikut dia. Ada pertanyaan, imam terlalu cepat Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Ganti imamnya, itu dapat jawaban. Tidak boleh mencari apa-apa. Nah, jadi ini bacaan-bacaan seperti ini yang betul. Bapak tadi, pertanyaan tadi itu, kalau bisa jangan kejar lagi Al-Fatihahnya Pak. Bacaan Al-Fatihahnya imam sudah, itulah bacaannya kita orang. Kalau kita orang dapat dengar berarti kita orang ikuti bacaannya. Ketika tidak dapat dengar karosir, kita orang baca sendiri. Ketika bacaan kita belum sempurna, imam sudah Allah Akbar, ikuti gerakan imam. Itu deh. Makanya kalau kita orang betul-betul tumaknina, Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah. Maaf saja. Mudah-mudahan tidak ada segitu. Kadang-kadang kita orang itu tanpa menyadari kita orang jadi munafik dengan kita orang pesambayang sendiri. Saya sering katakan ini sama teman-teman, dan teman-teman agak lain DP. Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wadhalin. Baca lagi DP ayat kamar lagi DP. Alhaakumut takasur hatta di bekeng-bekeng. Herannya satu, ketika rakaat yang ketiga yang tidak ada bacaan Allahu Akbar, bismillah, iya sirah tajab dalin, munafik. Suaramu terdengar kau indahkan, ketika engkau tidak terdengar engkau buat seperti itu. Baku muka ente manis-manis, baku belakang ente cucu dari belakang anak.
Al-Fatihah yang disuarakan dengan yang tidak disuarakan sama durasinya. Seharusnya ketika rakaat 3 Ustadz lama Ustadz, saya pernah Pak Imam diprotes. Rakaat pertama, rakaat kedua saya baca ayat tidak diprotes sampai yang Isya puasa. Rakaat ketiga kita bilang ini masjid atau puskesmas. Dorang rasa lama, padahal cuma Al-Fatihah kan rakaat ketiga. Saya bikin bacaan Al-Fatihah saya di rakaat ketiga dan keempat sama dengan pertama dan kedua. Kenapa orang merasa lama? Karena badiam. Karena berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kasih lagu. Orang tidak, karena tidak dapat dengar. Kalau badiam coba. Apa yang dia backing ini? Lama orang tunggu di belakang. Nah itu. Jadi mohon kalau bisa orang mulai ganti seperti itu. Yang pertama tadi masalah zikir. Sesuaikan dengan Al-Quran. Maka saya katakan sambayang itu begitu. Ini yang terjadi di akhir. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang mau dirikan? Sube. Bicara jauh rumput itu masuk sube jo. Alhamdulillah, hamlah. Kacau. Baca sempurna Allah. Alhamdulillah. Ustadz lama keluar duluan ngana kan selesai sambayang. Alhamdulillah. Kalau nggak tidak mau ngana pe mau kasih mah hamdah. Allahu akbar. Allah akbar kabir alhamdulillah kasih. Saya alhamdulillah di kampung sudah mulai, di luar sudah saya katakan begitu, sudah mulai bukan apa-apa, tapi kita harus luruskan. Mari baca Al-Fatihah Pak Imam. Tuh Allah mau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia bilang ini di mana DP? Parah. Saya ada orang undang tahlil saya. Ustadz, Allah batah tahlil, iki apa tahlil itu kan menghalalkan la ilaha illallah, kenapa? Oke, kita ada kedukaan diundang tahlil, memang betul-betul semua orang di dapur berhenti dulu urus piring, duduk sama-sama kita rame-rame, baru mulai la ilaha illallah, rame-rame la ilaha soba la tidak itu la. Terkadang itu masuk paham. Saya tidak mengatakan itu tidak benar. Itu paham. Kenapa? Semakin sering dia ucap, semakin merasuk ke dalam, sehingga yang bersuara tinggal batinnya. Kalau engkau bersuara batin, jangan jadi pemimpin. Itu maksudnya. Kan tidak mungkin. Engkau jadi pemimpin. Suruhnya siap gerak, nah kan tidak mungkin. Kalau menjadi pemimpin siap gerak, mau jadi pemimpin pakai batin, nah tidak boleh. Kalau engkau berdoa mau pakai batinmu silakan. Semakin tinggi batinmu semakin tidak terdengar suaramu, sehingga yang apa ada denyut nadimu bertakbir, denyut nadimu yang berzikir. Cuma jangan Bapak pimpin takbir, jangan Bapak pimpin. Kalau Bapak pimpin zikir ya pas suara. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini kalau memimpin zikir. Cok kasih tinggal, kasih babunyi piring.
Tak kaget dia, oh semua makan. Tak kaget dia. So, ini tidak bilang semua makan, nah, sudah jam makan. Nah itu dia Pak. Jadi ini Pak ya, insyaallah kita apa-apa masih berlanjut terus karena seakan sudah mulai mau memasuki bab tahsin semuanya ini. Hari ini adalah Fatihah, mungkin pada pertemuan berikutnya ada waktu lagi sesuai dengan jadwal saya, kita mengambil surat-surat pendek yang sudah kita hafal. Kita urai lagi maknanya, kita perbaiki tahsin bacaannya. Insya Allah kita akan senantiasa Pak bikin pugado di sini ini Pak. Kami di luar saja pugado, apalagi Bapak di dalam. Hanya Allah yang kemudian bisa menyatukan batin kita untuk senantiasa tenang. Itu yang diingat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian, tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah ya, cukup ya. Ya, kita lanjutkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.